Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan ruang belajar ya. Seperti yang terlihat tadi itu adalah bagian daripada mesin diesel atau pompa injektor ya. Tipenya tipe rotary ya. Seperti yang terlihat di sini ya, bahwa apa sih perbedaan pompa injektor yang ada di mesin Kijang Innova diesel ya. Nah, perlu diketahui ke perbedaan utama antara mesin diesel konvensional dengan mesin diesel yang sudah menggunakan teknologi tinggi, common rail ya. Kalau mesin diesel yang masih menggunakan tipe konvensional itu dalam proses kinerjanya itu masih menggunakan batang tuas dari besi untuk menggerakkan buka tutupnya distribusi bahan bakar ke pedal gas. Tapi di common rail ini ya, ini seperti yang terlihat ya di sini, ini tidak adanya tuas untuk yang menggerakkan punyer untuk buka tutupnya, mengatur sistem bahan bakar solar ya. Nah, ini dilengkapi dengan sebuah kabel ya yang nantinya berhubungan dengan ECU ya. ECU itu adalah sebuah alat kontrol ya, electric control unit ya. Perlu diketahui ya bahwa untuk kendaraan yang menggunakan common rail, mesin diesel konvensional juga perbedaannya, kontrol mesin diesel konvensional itu masih mengandalkan gerakan kabel kabel atau besi ya yang ke akselerator pedal gas. Nah, sedangkan di perawatan ya gerakan untuk yang putaran komponen yang eh, apa yang bisa menggeser-geserkan fitur besar atau kecilnya solar, itu yang masih menggunakan konvensional itu melalui akselerator kabel besi ataupun uh, sling ya. Nah, perawatan yang terpenting pada servis rutin ya, ini perlu diperhatikan. Satu, kualitas bahan bakar, kemudian juga diantaranya selain kualitas bahan bakar, penggantian filter solar ya, karena filter solar itu hal yang terpenting. Sebab mesin diesel itu berbeda prinsip kerjanya dengan mesin bensin ya. Kalau mesin bensin itu pada saat langkah hisap itu eh, melalui proses percampuran udara melalui karburator ya. Ketika mengadakan langkah hisap itu udara dihisap melintasi karburator sehingga masuk ke dalam ruang bakar ya, melalui manifold in dan katup innya terbuka. Sedangkan untuk mesin diesel itu pada saat langkah hisap itu piston bergerak dari titik mati atas titik mati bawah atau dari TDC ke BDC, maka udara melintas ke filter kemudian masuk ke ruang bakar melalui intake manifold dan katup in ya. Sedangkan pada saat langkah kompresi itu sama ya. Kalau bensin itu berarti prosesnya piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, sedangkan mesin diesel juga sama dari BDC atau TMB ya menuju titik mati atas ya, atau top dead chamber atau BDC ya. Kemudian di langkah kompresi, di akhir langkah kompresi itu kalau mesin bensin itu
10 derajat sebelum mencapai TMA, busi mematikan bunga api listrik. Tapi kalau mesin diesel itu 10 derajat sebelum TMA, busi injektor nozzle itu menyemprotkan kabut bahan bakar yang cukup halus yang sudah berbentuk partikel-partikel halus ya, sehingga bahan bakar itu terbakar dengan sendirinya dengan panas yang dihasilkan dari langkah kompresi. Kedua mekanisme katupnya baik diesel ataupun bensin itu dalam kondisi uh, tertutup ya. Kemudian proses langkah buang itu sama baik bensin atau diesel, yang mana piston bergerak uh, uh, dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, atau diesel itu dari bottom dead chamber menuju top dead chamber. Kemudian mekanisme katup X-nya terbuka sehingga sisa bahan bakar terdorong keluar melalui exhaust manifold, kemudian ke muffler dan ke udara bebas ya. Kemudian untuk kontrol emisi gas buangnya, kalau bensin itu menggunakan CO analyzer, sedangkan kalau diesel itu menggunakan smoke, ketebalan asap yang dihasilkan ya. Uh, nah, mesin diesel common rail ini memerlukan pengabutan tekanan yang sangat tinggi ya, dan pengabutan yang sempurna. Untuk itu memerlukan bahan bakar yang berkualitas yang baik ya, supaya kinerja mesin dieselnya yang lebih maksimal. Selain itu juga injektor common rail ini bekerja secara elektrikal ya, berbeda dengan diesel konvensional yang masih mekanikal. Jadi perbedaan antara mesin diesel konvensional dengan mesin diesel common rail itu ada perbedaan yang tidak sama ya. Tipenya bisa saja yang tipe rotary dan tipe inline ya. Itu di antaranya ya. Nah, ini uh, posisinya seperti ini ya pada Kijang Innova ya. Tentunya ini untuk pemilik kendaraan ataupun siswa yang sedang belajar, ini menjadikan pengetahuan ya. Mesin diesel common rail ini bekerja menggunakan beberapa sensor ya, menggunakan beberapa sensor ya untuk supaya dapat bisa bekerja. Makanya kita cek soket-soket sensor yang terpasang, jangan sampai kendor, sebab bisa sampai kendor itu bermasalah, akhirnya nanti input dan output hambatan dari aliran sumber arus ya yang dikirim ke ECU itu abnormal ya. Mesin diesel common rail bekerja menggunakan ECU ya, seperti adanya throttle body, injektor, kemudian putaran mesin. Nah, untuk Innova diesel Kijang Innova ya, ini disarankan ya menggunakan bahan bakar Pertamina Deck ya. Untuk mengganti filter solar lebih baik diganti setiap servis rutin di 10.000 kilometer, karena filter solar itu sangat berpengaruh penting pada mesin diesel ya, karena selain water sedimenter yang untuk memilter memisahkan kotoran air dan debu, juga filter solar itu yang utama ya, selalu dilakukan perawatan berkala. Baik ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya di ruang belajar channelnya Mister US. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.